Teori yang pertama, teori komunikasi milik Laswell. Teori ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh Laswell sendiri pada tahun 1948. Teori ini mengatakan bahwa cara terbaik dalam menjelaskan proses komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Salah satu contoh paling gampang dalam penggunaan teori ini adalah penggunaan 5W+1H dalam membentuk pertanyaan. Teori yang kedua, teori behaviorisme. Teori ini dipopulerkan oleh John B. Watson pada sekitar tahun 1878 sampai 1958. Teori ini mempelajari tentang keseluruhan sikap manusia yang menitikberatkan pada tindakan balasan atau respon atas stimulus dari seorang individu ke individu lainnya. Sebagai contoh paling sederhana adalah ketika bayi baru belajar berbicara, orang tuanya akan terus mengulang kata-kata yang sama, seperti ma, pa, atau sebagainya. Nah, ketika bayi tersebut sudah terbiasa dengan stimulus yang diberikan, ia akan memberikan respon yang sama hingga akhirnya dia dapat menyebutkan kata-kata yang diberikan oleh orang tuanya tadi. Teori yang ketiga, teori humanisme. Teori ini dikembangkan oleh McNeill pada tahun 1977. Nah, teori ini sendiri adalah teori yang mempelajari tentang penggunaan motivasi sebagai salah satu bentuk untuk mengembangkan skill dan potensi seseorang atau peserta didik sehingga potensi tersebut dapat membantunya di kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh paling gampang nih untuk ditemukan adalah guru yang mengajari murid-muridnya agar semakin pandai dan terampil di skill mereka masing-masing. Teori yang keempat, yaitu teori informatif. Nah, teori ini adalah teori yang menitikberatkan kepada transmisi pesan dan bagaimana si transmitter dapat menggunakan media berkomunikasi dengan baik. Nah, dari teori ini juga ternyata dapat kita ketahui bahwa sinyal dari suatu media yang digunakan oleh transmitter akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari komunikasi yang kita lakukan. Teori yang kelima, yaitu teori uses and gratifications. Nah, teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kuss pada tahun 1974. Di teori ini, mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam menentukan media apa yang mereka gunakan. Maksudnya, pengguna media sebagai pemeran utama atau tokoh utama, sebab pengguna dapat memilih media apa sih yang paling cocok dan paling pas dengan kebutuhan mereka. Teori yang keenam, teori agenda setting. Nah, teori ini dikembangkan pada tahun 72, yaitu oleh McCombs dan Shaw. Teori ini beranggapan bahwa ketika media telah memberikan tekanan kepada suatu peristiwa atau kejadian, maka secara tidak langsung media tersebut telah membuat masyarakat beranggapan bahwa berita atau peristiwa tadi merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini, media sangat mempengaruhi asumsi masyarakat. Sebagai contoh, teori yang ke-8. Di teori yang ke-8 ini, kita punya teori nativisme. Nah, teori ini beranggapan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Selain itu, kaum nativisme juga percaya bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah faktor-faktor yang dibawanya sejak lahir. Maka dari itu, orang-orang yang mendukung teori ini beranggapan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah faktor-faktor yang dibawa oleh seorang manusia sejak ia lahir. Atau dapat kita katakan pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan manusia. Nah, di urutan ke-9 kita punya teori sibernetika. Teori ini berpandangan bahwa komunikasi sebagai suatu sistem yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam elemen yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya. Contoh dari implementasi teori ini adalah penggunaan monitor langsung seperti video call, Zoom meeting, Google Meet, Skype, dan lain sebagainya. Contoh dari implementasi teori ini adalah penggunaan monitor langsung seperti video call, Zoom meeting, Google Meet, Skype, dan lain sebagainya. Teori yang ke-10, kita punya teori kognitivisme. Nah, teori ini lebih mengedepankan proses belajar ketimbang dari hasil proses belajar itu sendiri. Menurut teori ini, belajar tidak hanya tentang stimulus dan respon, namun juga bagaimana manusia berpikir dengan pola pikirnya yang sangat kompleks. Nah, aliran ini juga percaya bahwa ketika manusia belajar, manusia tersebut akan belajar sesuai dengan kemampuan mereka menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Nah, di urutan ke-11 kita punya teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural masyarakat.
Maka dari itu, teori ini cenderung dapat dengan mudah dipengaruhi oleh media massa yang ada di sekitarnya. Nah, teori ini tadi sangat melekat banget loh dengan masyarakat modern. Kenapa demikian? Karena masyarakat modern menganggap bahwa media massa merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari suatu proses seperti pemeliharaan, perubahan, serta penataan baru tatanan masyarakat yang ada di sana. Teori ke-12 yaitu teori inokulasi. Nah, teori inokulasi ini adalah suatu pendekatan dalam persuasif yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang diberikan oleh orang lain. Nah, cara kerja teori ini mirip seperti vaksin. Jadi, ketika vaksin disuntikan, itu akan menambah daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak akan mudah nih diserang oleh penyakit. Sama seperti teori tadi, bedanya hanya kita akan lebih mudah untuk menolak argumen atau pesan-pesan persuasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, di urutan ke-13 kita punya teori kultivasi. Teori ini dikembangkan oleh George Schaffner. Nah, teori ini membahas tentang efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa suatu media massa itu memiliki dampak yang kumulatif dan lebih besar terhadap tataran sosial budaya daripada ke personal seseorang. Teori ke-14 yaitu spiral of silence. Nah, teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya pendapat umum yang beredar di masyarakat. Dalam teori ini berpandangan bahwa terbentuknya pendapat umum tadi itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, perspektif masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat-pendapat orang lain yang ada di masyarakat sekitarnya. Teori ke-15 yaitu teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang kuat terhadap suatu hal. Nah, hal tadi ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media sosial dapat mengubah norma yang sudah ada di masyarakat, dapat memperkuat norma yang sudah ada di masyarakat, serta dapat menciptakan norma-norma baru loh di masyarakat. Yuk lanjut teori ke-16, teori belajar sosial. Nah, teori ini diungkapkan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa hubungan manusia dalam konteks interaksi tingkah laku itu memiliki hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Nah, pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan itu merupakan poin yang sangat diperhatikan dan sangat penting dalam teori ini. Nah, yang ke-17 kita punya teori dependensi efek dari komunikasi massa. Nah, teori ini masih termasuk ke dalam bagian dari teori komunikasi massa, di mana teori ini percaya dan beranggapan bahwa kepercayaan seorang individu kepada media akan berkembang seiring dengan kebutuhan informasional mereka terhadap sesuatu yang tidak dapat mereka penuhi secara langsung melalui pengalaman. Massa dinilai akan bergantung pada media untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam hidupnya. Teori ke-18 ada teori birokrasi. Nah, teori birokrasi ini sering banget nih ditemuin di komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 pernah mengungkapkan bahwa model birokrasi itu akan lebih tepat dan lebih efektif jika dipakai untuk komunikasi organisasi. Nah, yang ke-19 kita punya teori pengharapan nilai. Nah, teori ini masih termasuk ke dalam teori komunikasi massa, di mana teori pengharapan nilai ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengguna media terhadap massa yang dinilai dari kepentingan penggunanya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media itu sangat ditentukan melalui evaluasi dan perspektif mereka masing-masing terhadap media tersebut. Nah, yang ke-20 kita punya teori difusi inovasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui berbagai macam saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Nah, pada tahun 61, Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa gagasan-gagasan baru. Maka dari itu, nggak heran nih kalau misalnya teori ini sering banget dikaitkan dengan pembangunan masyarakat.
Nah, di urutan ke-21 kita punya teori komunikasi 2 tahap. Nah, teori ini tadi didasari penelitian oleh Paul Lazarsfeld dan teoretikus-teoretikus lainnya. Nah, teori ini membahas tentang efek dari media massa. Teori ini percaya dan berasumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori ke-22 yaitu teori komunikasi administrasi. Nah, teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota nih. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan lebih efisien. Fungsi dari penerapan teori ini sendiri adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar terciptanya penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam suatu organisasi. Nah, teori ke-23 yaitu teori operant conditioning. Teori ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner menganggap bahwa penghargaan dan motivasi adalah dua faktor yang sangat penting nih dalam suatu pembelajaran. Pada teori ini, seorang guru memberikan penghargaan atau hadiah berupa nilai atau barang yang bertujuan agar anak menjadi lebih rajin. Nah, di sisi lain, operant conditioning ini merupakan suatu proses pemberian motivasi terhadap suatu perilaku yang kemudian mengakibatkan perilaku tersebut dapat terulang atau menghilang sesuai dengan keinginan. Teori ke-24 yaitu teori classical conditioning. Nah, menurut teori ini, belajar merupakan salah satu proses atau perubahan yang terjadi dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu di dalamnya. Nah, syarat-syarat ini tadi akhirnya akan membentuk reaksi dan respon. Kemudian, untuk fokus dari teori ini sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara otomatis setelah melakukan latihan yang konsisten dan terus-menerus. Nah, yang terakhir, teori ke-25, kita punya teori trial and error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian, jika di dalam usaha coba-coba tersebut tidak sengaja timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Dengan percobaan ini tadi secara berkelanjutan, maka perbuatan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dan semakin efisien untuk dilakukan.